Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Lailatul Zulfa. Di sini saya akan membahas mengenai bab yang ketiga, yaitu networking pada VirtualBox. Lalu apa saja yang akan kita pelajari dalam bab yang ketiga ini? Yang akan kita pelajari yaitu reset MAC address, network mode net, NetBase network, praktek net network, bridge network, host only network, disable Windows firewall, dan lain sebagainya. Kita akan lanjut ke reset MAC address. Kenapa kita harus melakukan reset MAC address? Sebelum mempelajari networking pada VirtualBox, sebelumnya kita sudah membuat 3 virtual mesin, di mana 2 server ini adalah duplikasi dari server yang pertama. Jadi ketiga virtual mesin ini memiliki MAC address yang sama, di mana jika kita akan melakukan networking pada virtual mesin, ketiga virtual mesin itu tidak boleh memiliki MAC address yang sama ataupun alamat device yang sama. Jadi kita harus melakukan reset MAC address terlebih dahulu. Jadi untuk materi networking bisa saja itu kita akan melakukan menghubungkan virtual mesin pada internet, atau virtual mesin pada laptop kita, ataupun juga virtual mesin kepada virtual mesin yang lainnya. Jadi sebelum itu kita harus melakukan reset MAC address atau mengganti MAC address kepada kedua virtual mesin. Adalah teman-teman klik kanan saja, lalu pilih yang setting, klik network, lalu kita klik advance. Kita lihat di sini MAC address-nya adalah 08002709A690. Kita ingat-ingat di sini belakangnya adalah 90. Kita akan mengecek apakah virtual mesin yang lainnya memiliki MAC address yang sama. Caranya sama, kita klik kanan, lalu pilih setting, lalu network, advance. Nah, di sini juga belakangnya 90, berarti belakangnya sama ya. Begitu pula dengan Ubuntu server yang ketiga, itu udah pasti sama. Lalu bagaimana caranya agar ketiganya memiliki MAC address yang berbeda? Kita bisa kembali ke menu, klik kanan, setting, network, advance, lalu klik gambar ini ya. Nah, di sini sudah berubah, kita klik OK. Lalu ini juga sama. Oke. Nah, sekarang ketiga virtual mesin ini sudah memiliki MAC address yang berbeda. Jadi ketiganya ini sudah bisa kita lakukan untuk networking. Sekarang kita akan masuk ke materi network mode NAT. Sebelum memahami tentang simulasi pada virtual mesin, teman-teman harus tahu dulu fungsi dari NAT. Jadi NAT itu singkatan dari Network Address Translate, digunakan untuk menerjemahkan IP privat ke IP publik dan sebaliknya. Jadi nantinya IP privat pada virtual mesin atau server yang kita miliki itu akan diterjemahkan ke IP publik dari internet yang terhubung pada laptop kita. Saya punya IP privat, nah itu akan diterjemahkan ke IP publiknya milik internet yang ada di laptop saya. Jadi gampangnya, NAT pada virtual mesin itu digunakan untuk menghubungkan virtual mesin ke internet. Jadi di sini saya menggunakan VirtualBox yang versi 7.0. Karena kita akan mempraktikkan pada server, kita cek dulu setting server kita. Saya klik kanan,
setting, network. Di sini kita bisa lihat harus attack, do not, tidak boleh yang lainnya. Sekarang kita oke. Seharusnya kalau laptop teman-teman sudah ada internet observernya, ini juga akan langsung mendapat akses internet. Ini kita diminta untuk login ulang. Dan saya coba lakukan perintah ping google.com. Lalu enter. Nah, kalau misalkan server ini nggak dapat internet, di sini akan time out. Kalau dapat, akan menampilkan output therapy from seperti ini. Kita lakukan perintah IP address lalu enter. Nah, bisa dilihat di sini terdapat dua interface, ada interface LO dan juga interface MP3. Interface LO itu adalah terjemahan dari IP privat ke IP publik laptop. Interface NPN POS 3 virtual machine itu terhubung dengan hidden interface host OS atau laptop kita. Jadi sekarang saya menyebut laptop saya itu dengan host OS dan virtual machine itu Quest OS ya. Jadi interface NPOS 3 ini terhubung dengan hidden interface milik host OS atau tersembunyi. Yang penting dia sudah terhubung dengan internet. Nah, karena itu membuat host OS itu tidak bisa ping ke Quest OS, nggak ada jalur komunikasi. Kita bisa coba lewat command prompt. Saya akan ping IP endpost-nya yaitu 10.0.2.15. Lalu enter. Dia pasti nggak bisa karena kita bisa cek ke kontrol panel. Materi selanjutnya yaitu NAT versus network. Pada virtual machine kita terdapat dua opsi NAT dan network. Jadi apa sih perbedaannya? Jika kita menggunakan NAT kedua virtual machine, kita akan langsung terhubung dengan hidden interface pada laptop atau host OS kita. Jika menggunakan NAT, nanti kedua virtual machine kita akan mendapatkan IP address yang sama karena setiap virtual machine terhubung pada interface yang sama, sehingga mereka akan mendapatkan IP yang tidak berbeda atau sama persis, sehingga ini membuat mereka tidak bisa saling komunikasi. Jika kita menggunakan NAT network, dia tidak langsung terhubung ke hidden interface pada host OS, tapi dia akan terhubung ke switch virtual terlebih dahulu. Jadi kedua virtual machine kita akan mendapatkan IP address yang berbeda. Di sini virtual machine yang pertama 10.0.2.15, sedangkan yang kedua 10.0.2.7. Materi selanjutnya yaitu praktek NAT network pada virtual machine kita. Pertama, kita harus membuka aplikasi virtual machine VirtualBox Manager. Terus kita klik file. Lalu pilih tools.
lalu pilih yang Network Manager, lalu teman-teman pilih yang Net Network, lalu klik Create. Jika sudah bisa klik yang Ubuntu, terus pilih yang setting, yang atas ya, setting, lalu network. Nah, di sini kan masih NAT, kita bisa ubah menjadi NAT network. Oke. Begitu juga dengan yang bawah, setting, lalu network. Nah, di sini juga masih NAT. Kita bisa ubah menjadi NAT network, lalu oke. Selanjutnya, kita akan lihat apakah keduanya memiliki IP yang identik atau berbeda. Seharusnya kalau kita menggunakan NAT network, dia akan terhubung ke switch dulu, yang mana itu membuat IP-nya menjadi berbeda. Keduanya memiliki IP yang berbeda. Di sini saya langsung klik Start. Nah, di sini kita dimintai untuk login terlebih dahulu. Passwordnya 2610. Kemudian kita masukkan perintah yaitu sudo di client rnpost 3. Lalu enter. Nah, ini kita dimintai juga untuk passwordnya yang tadi yaitu 2610. Lalu enter. Jadi IP address-nya pada npost 3 sudah hilang. Lalu kita akan meminta kembali IP address-nya dengan perintah sudo di client npost 3. Lalu ketik IP address, maka kita akan mendapatkan IP address-nya. Oke, jadi kita sudah mendapatkan IP address-nya ya. Selanjutnya akan mencoba login pada Ubuntu Clone, sama seperti tadi. Oke, kita langsung saja start. Sama seperti tadi ya, kita dimintai untuk login kembali. Saja sudo di client npost 3. Lalu enter. Ketik sandinya. Kemudian ketik IP address. Di sini IP-nya sudah tidak ada. Setelah itu kalian ketik perintah sudo di client npost 3. npost 3. Lalu enter. Ketikkan IP address-nya. IP address.
enter lagi. Di sini IP address-nya sudah berbeda dengan yang Ubuntu server. Kemudian kita coba ping Ubuntu server ke Ubuntu clone. Pertama, saya akan ping pada Ubuntu clone dulu. Nah, di sini kita akan coba mengepingnya. Misalnya, ini Ubuntu server, maka kita akan mengeping yang Ubuntu server clone. Ping. Di sini yang Ubuntu server clone IP address-nya yaitu 10.0.2.4. 10.0.2.4. Di sini kalian bisa lihat bahwa pingnya telah berhasil. Lalu kita mengeping yang satunya. Kita coba akan mengeping yang Ubuntu server ke Ubuntu server clone. Kalian bisa lihat di sini bahwa pingnya telah berhasil. Lalu ping ke Ubuntu servernya juga berhasil. Artinya kedua virtual mesin sudah bisa saling berkomunikasi. Selanjutnya yaitu Bridge Network. Kalian bisa lihat di sini kalau NAT network itu masih numpang ke hidden interface-nya, yaitu host OS, sehingga dia mendapatkan IP-nya random, nggak tahu dari mana. Nah, sedangkan Bridge Network itu dia akan menyelesaikan IP pada internet yang terhubung oleh host OS. Jadi seolah-olah virtual mesinnya langsung terhubung ke internet yang terhubung juga dengan host OS atau ke laptop kita. Jadi contohnya seperti ini. Jika saya setting Bridge Network pada virtual mesin, otomatis virtual mesinnya akan terhubung ke internet yang sama dengan laptop saya. Langsung saja kita coba klik setting, lalu network. Nah, di sini kita ganti menjadi Bridge Adapter, lalu OK. Setelah itu, saya akan coba start. Nah, di sini kita dimintai untuk login terlebih dahulu. Di sini disuruh untuk melakukan perintah IP address. Lalu enter. Nah, di sini juga sudah ada IP address-nya yaitu 190.168.100.206. Dan saya akan coba cek pada kontrol panel. Kita pilih network and internet. Ketika kita menggunakan Bridge Network, otomatis dia akan menghubungkan virtual mesin kita dengan interface Wi-Fi-nya. Jadi otomatis IP address-nya akan sama dengan internet yang ada di laptop saya. Kita cek dulu.
Nah, di sini IP address-nya ini ya. Materi selanjutnya yaitu host only network. Sekarang kita akan mencoba host only network. Kalian bisa lihat di sini jika host only network dia akan terhubung dengan host only interface atau laptop kita, di mana membuat guest OS dan host OS bisa saling berkomunikasi atau di-ping karena keduanya akan mendapatkan IP yang berbeda. Lalu network and internet, network and sharing center. Bisa kalian lihat di sini sudah ada VirtualBox host only network. Di sini juga ada IP address-nya. Langsung saja kita mulai. Kalian bisa pilih Ubuntu yang ingin kalian gunakan, kemudian setting, klik network. Nah, di sini kalian bisa ganti ke host only adapter. Lalu oke. Klik start. Lalu kalian bisa klik file. Pilih yang Tools, Network Manager. Terus klik NAT Network. Lalu create. Nah, di sini kita langsung saja ketik IP address. Nah, di sini sudah ada IP-nya. Terus kita akan mencoba mengupdate IP address-nya dengan perintah sudo dplyr -r Nah, di sini sudah ada fungsinya untuk menghapus IP address-nya. Lalu saya akan coba meminta untuk IP-nya dengan perintah sudo dplyr. Kalian ini sudah ada IP address-nya ya. Selanjutnya saya akan coba cek apakah IP address-nya sama dengan IP pada interface. Kalian bisa ke kontrol panel. Materi selanjutnya yaitu disable Windows firewall. Di materi kali ini kita akan belajar bagaimana cara mematikan Windows firewall di laptop kita. Langsung saja kalian cari Windows Defender Firewall. Langsung saja ke Windows Defender Firewall. Lalu kalian pilih yang run Windows Defender Firewall on or off.
Setelah itu kita bisa turn off satu-satu Windows firewall-nya. Setelah itu klik OK. Coba ping IP address-nya. Bisa kalian lihat di sini bahwa pingnya sudah berhasil. Setelah TTL, kalian langsung saja klik CTRL plus C. Setelah itu kalian bisa turn on atau menghidupkan Windows firewall-nya lagi, karena dapat membahayakan jika dimatikan. Di sini di Ubuntu Server sudah selesai memvoting. Saya akan login terlebih dahulu. Pada Ubuntu Server, saya akan memberikan IP 192.168.1.1/24. Sedangkan pada yang Ubuntu Server Clone, saya akan memberikan IP address 192.168.1.2/24. Caranya kita berikan perintah sudo nano spasi slash etc slash netplan slash 00 min installer min config .yaml. Lalu kita enter, masukkan password, lalu klik Ctrl X. Nah, sekarang kita sudah masuk ke pembahasan terakhir pada bab 3 network pada VirtualBox, yaitu internal network part 2. Kita akan membuat Ubuntu Server dengan Ubuntu Server Clone, dan agar mereka saling berkomunikasi. Sekarang kita ganti setting attack TO-nya terlebih dahulu. Di sini TO-nya yang tadinya masih Bright Adapter kita ganti menjadi internal network. Dengan name-nya yaitu internal 1. Lalu oke. Untuk Ubuntu Server Clone-nya juga ya, kita ganti menjadi internal network. Jika sudah, kita coba start untuk Ubuntu Server dan Ubuntu Server Clone. Seharusnya nanti ketika sedang nge-booting dia akan tetap jalan, karena dia sudah tidak merequest IP lagi. Kita coba sekarang kedua virtual machine-nya nge-booting-nya. Lalu start. Ubuntu Server sudah selesai memvoting, dan saya sudah login. Pada Ubuntu Server, saya akan memberikan IP 192.168.1.1/24. Sedangkan pada yang Ubuntu Server Clone, saya akan memberikan IP address 192.168.1.2/24. Caranya kita berikan perintah sudo nano spasi slash tag slash netplan slash 00 min installer min config .yaml, lalu enter.
Sekarang, jika sudah, di sini saya akan mengecek IP address-nya apakah sama dengan IP yang saya settingkan sebelumnya. Sebelumnya kita login terlebih dahulu. Lalu ketik IP address. Nah, di sini berarti IP-nya yaitu 192.168.1.1/24. Berarti sama ya, sama yang tadi kita uploading tadi. Terus untuk Ubuntu server clone-nya juga kita untuk Ubuntu server clone-nya juga harus dibeginikan ya. Dari Ubuntu server clone ke Ubuntu server. Kita ketik IP address. Nah, di sini sampai Nah, jadi seperti itu untuk internal network pada VirtualBox-nya ya. Sampai di sini untuk pembahasan kita mengenai bab 3 yaitu networking pada VirtualBox. Terima kasih dan sampai jumpa pada video yang berikutnya.